Bab 1102, tidak masalah jika menginjaknya. Meninggalkan paviliun Xianbao. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sander Ye tertegun sejenak, tetapi segera menyadari bahwa itu mungkin karena wanita tadi. Kapan paviliun Xianbao menjadi begitu sombong dan tidak masuk akal? Sander Ye tidak marah, tapi berkata dengan serius, "Kami sudah membayar uang, bagaimana kamu bisa mengusir orang tanpa alasan?" Selain itu, paviliun Xianbao memiliki peraturan. Setiap orang yang datang adalah tamu. Selama tamu tersebut tidak membuat masalah, paviliun Xianbao akan perlakukan dia dengan sopan, kamu. Orang tua itu tiba-tiba menyela, paviliun Xianbao berhak menjelaskan semuanya. Apakah kamu punya pertanyaan? Mendengar ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Orang tua itu berkata dengan tidak sabar, "Kamu boleh pergi sendiri, atau kami akan memintamu pergi." Sander Ye melirik ke kursi dekat jendela tidak jauh di belakang lelaki tua itu. Wanita yang tadi sedang duduk di sana. Di seberang wanita itu, ada seorang pria mengenakan jubah brokat mewah. Seolah menyadari tatapan Sander Ye, wanita itu pun meliriknya. Saat melihatnya, alis wanita itu tiba-tiba mengerut. Pria tua di depan Sander Ye juga merasakan tatapan wanita itu, dan ekspresinya langsung berubah. Dia langsung melambai, dan dua penjaga paviliun Xianbao segera datang. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, kami pergi sekarang." Sambil berkata begitu, dia menarik Yelina Yang dan berjalan keluar. Yelina Yang dengan cepat mengambil beberapa bakpao di atas meja ke dalam pelukannya. Adegan ini dilihat oleh para pengunjung di tempat tersebut, yang langsung menimbulkan tawa. Yelina Yang memegang bakpao itu dan memandang Sander Ye dengan sedikit cemas. Dia tahu bahwa dia mungkin sudah mempermalukan Sander Ye dan takut Sander Ye akan menyalahkannya. Tapi saat itu, Sander Ye mengambil lobster di piring dan mengambil kaki domba panggang. Dia memandang Yelina Yang dan menyeringai, "Ini kita beli dengan uang kita, tidak bisa rugi." "Ayo, kamu ketinggalan satu bakpao." Yelina Yang tiba-tiba tersenyum dan dengan cepat mengambil sisa bakpao, dan penonton kembali tertawa. Dengan cara ini, Yelina Yang dan Sander Ye diusir dari paviliun Xianbao di bawah pengawasan semua orang. Setelah lelaki tua itu melihat Sander Ye dan Yelina Yang meninggalkan paviliun Xianbao, dia berjalan ke arah wanita di dekat jendela, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Nona Rani Qin." Rani Qin. Keluarga Qin. Kekuatan terkuat di negara Qi adalah Akaderni dan Sekte Pedang, disusul oleh keluarga An dan keluarga Ye. Setelah empat kekuatan besar ini, berikutnya adalah keluarga Qin dan keluarga Tuoba. Alasan kenapa dia ingin menyenangkan wanita di depannya adalah karena keluarga Qin sudah melakukan deposit besar di sini melalui dia. Deposit ini cukup untuk membuat posisinya sebagai pengurus stabil seperti gunung, atau bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, keluarga Qin bukanlah pelanggannya, mereka adalah penolongnya. Nona muda bernama Rani Qin melirik lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Pengurus Yenor Zhao, itu hanya masalah kursi. Aku tidak meminta kamu untuk mengusir mereka." Yenor Zhao tersenyum tipis, "Di paviliun Xianbao, siapapun yang membuat keluarga Qin tidak nyaman, aku akan membuat mereka tidak nyaman." Rani Qin jelas sangat puas dengan jawaban Yenor Zhao dan tersenyum, "Pergi lakukan pekerjaanmu." Yenor Zhao memberi sedikit hormat dan kemudian mundur. Dia memerintahkan yang lain untuk mengantarkan beberapa makanan ringan yang lezat. Pada saat ini, pris berjubah brokat di seberang Rani Jin tiba-tiba berkata, "Adik ketiga itu hanya sebuah kursi. Ini benar-benar tidak perlu." Rarse Jin sedikit mengemit, "Oh." Pria berjubah brokat itu berkata dengan serius, "Saat ini negara Qi penuh dengan aneka macam orang. Kita harus tetap lebih berhati-hati dalam bertindak." Kepala keluarga Pemah berpesan, "Kita harus banyak berteman dengan orang di luar dan kurangi bermusuhan. Kamu harus tahu bahwa bermusuhan akan membawa akibat yang buruk." Biarpun keluarga Qin di negara Qi ada sedikit kekuatan,
Di seluruh alam semesta Guanxuan, kita bahkan tidak dianggap sebagai debu. Pada saat ini, ketika wajah Rani Qin menjadi gelap, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan saja, keduanya terlihat seperti orang biasa, jadi tidak ada salahnya menginjak mereka. Saat itulah senyuman muncul di wajah Rani Qin. Di luar pintu paviliun Xianbao, Sander Ye dan Yelena yang sedang duduk di tangga batu di dekat sana. Yelena yang sedang memakan bakpao, sementara Sander Ye sedang mengupas lobster. Yelena yang tiba-tiba berkata, bakpao ini tidak selezat bakpao buatan Bibi Qianao. Sander Ye menoleh ke arah Yelena yang berkata dengan bijaksana, sungguh, ini tidak selezat Bibi Kraria, tapi panas di dalamnya sangat mahal. Sander Ye tersenyum dan berkata, yang diperhatikan orang kaya saat makan bukanlah enak atau tidak, tapi gengsi. Yelena yang sedikit bingung, gengsi. Apa maksudmu? Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, artinya harga din. Yelena yang berkedip, oh. Sander Ye tersenyum, merobek sepotong lobster yang sudah dikupas di tangannya dan menyerahkannya kepada Yelena yang makan. Yelena yang mengambil daging lobster dan tersenyum manis. Dia memasukkan daging lobster ke dalam bakpao dan menggigitnya. Bakpao dengan lobster. Sander Ye tertawa. Saudara Ye. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dan samping. Sander Ye berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Munian. Di samping Munian, ada seorang pria berbaju putih. Sander Ye berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saudara An, kebetulan sekali. Munian tersenyum dan berkata, saya ingin mengajak saudaraku ke sini untuk makan malam. Saat dia berbicara, dia buru-buru memperkenalkan Sander Ye kepada pria di sebelahnya, Saudara Gurina, ini Saudara Yangor Ye, dan Sekte Pedang. Jejak keterkejutan melintas di mata pria bernama Gurina. Apakah ini Saudara Yangor Ye yang memenangkan juara pertama di gerbang dalam Sekte Pedang? Munian tersenyum dan berkata, tepat sekali. Gurina sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu. Munian tersenyum dan berkata, Saudara Ye, Saudara Gurina adalah Ketua Akademi Budo dan Akademi Guanxuan Negara Ye. Aku bertemu dengannya ketika aku keluar untuk pelatihan. Dia baru saja tiba di negara Qi, jadi aku membawanya ke sini untuk mencoba chef paviliun Xianbao. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dan Nona, kebetulan kita bisa masuk bersama. Sander Ye tersenyum dan berkata, kami tidak perlu melakukannya, kalian pergi makan. Munian sedikit terkejut, dan saat dia hendak berbicara, Yelena yang tiba-tiba berkata, kami baru saja diusir. Diusir. Wajah Munian tiba-tiba menjadi gelap. Kakak Ye, apa yang terjadi? Sander Ye tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar Kak An, Kak Gu, kalian pergi makan. Kita akan mengadakan reuni lain kali. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yelena yang dan pergi. Munian mengerutkan kening dalam-dalam. Guna melirik Sander Ye dan Yelena yang hendak pergi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, Yelena yang menoleh ke Sander Ye, jika kita masuk bersama mereka, Tuan An pasti akan membantu kita menamparkan wajah mereka, bukan? Sander Ye tersenyum dan berkata, ya. Keluarga An. Biarpun dia tidak tahu di tingkat mana keluarga Qin, tidak ada keraguan bahwa di negara Qi, keluarga An dan keluarga Ye adalah nomor satu. Yelena yang sedikit bingung, kalau begitu kenapa kita tidak ikut dengan mereka? Sander Ye mengusap kepala kecil Yelena yang dan berkata sambil tersenyum, karena tidak dapat menyelesaikan masalah, kita mengikuti saudara An dan yang lainnya masuk. Mereka takut pada keluarga An, jadi mereka pasti akan meminta maaf kepada kita, tapi kemudian hal itu akan terjadi lagi. Pamera adalah hal yang sangat sederhana, tapi tidak ada artinya. Menyelesaikan masalah adalah hal yang mendasar. Mari kita kembali untuk makan suatu hari nanti. Jadi begitu. Yelena yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu tidak ingin orang lain pamer, kamu ingin pamer sendiri, bukan?
Wajah Sander Ye menjadi gelap. Oke, kamu benar-benar mengetahui rutinitasku. Aku ingin membunuh orang untuk membungkam dia. Yelena yang memasang wajah nakal. Aku tidak takut. Sander Ye tertawa. Keduanya berkeliaran di sekitar kota-kota negara Qi sangat ramai selama penode ini, dan jalanan dipenuhi orang. Dan sesekali, sekelompok pengawal Guanxuan yang memegang senjata panjang akan muncul di jalan yang lewat. Akademi Guanxuan negara Qi sangat mementingkan keamanan publik. Kalau terjadi sesuatu yang buruk di negara Qi, maka akan mempermalukan seluruh negara Qi. Oleh karena itu, Akademi Guanxuan negara Qi tidak hanya memindahkan beberapa pengawal Guanxuan dari akademi utama, tetapi juga memindahkan beberapa kultivator pedang yang kuat dari sekte pedang negara Qi. Oleh karena itu, kultivator pedang akan lewat dengan pedang di langit di atas negara Qi dan waktu ke waktu. Sander Ye cukup emosional. Ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi alam atas, struktur pada saat itu kurang dan 1% dari sekarang. Harus dikatakan bahwa Akademi Guanxuan sudah berkembang sangat pesat selama bertahun-tahun, dan peradaban Budo di berbagai negara sudah meningkat pesat, dan semakin banyak jenius. Daftar jenius 10.000 negara sudah keluar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak di lapangan, dan kemudian semua orang lari ke arah tidak jauh. Yelena yang tiba-tiba berkata, "Ayo pergi lihat juga." Setelah itu, dia menarik Sander Ye dan berlari. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tembok kota dan melihat tirai tipis di tembok kota. Ada ratusan nama di tirai tipis itu. Mereka semua adalah talenta terbaik dari berbagai negara. Yelena yang tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan penuh semangat, "Lihat, lihat, itu namamu." Sander Ye mengikuti Yan Yelena yang dan melihat kata, "Yang Ye" tertulis di baris keempat di bawah negara Qi yang menuju ke sana. Di atasnya ada Munian, Tikon Chen, dan Kirana Ye. Tikon Chen. Sander Ye tahu nama ini, itu adalah ketua Akademi Budo di Akademi Guanxuan negara. Sander Ye memandang negara N, baris pertama di bawah negara N, Cheno Ye. "Cheno kamu." Sander Ye tersenyum tipis, keluarga Ye juga menghasilkan kader super. Setelah menonton beberapa saat, keduanya berjalan keliling kota lagi. Akhirnya, ketika Han mulai gelap, mereka kembali ke sekte pedang dengan terbang dengan pedang. Setelah kembali ke sekte pedang, Sander Ye mengajari Yelena yang membaca. Sebentar, dan kemudian dia datang ke ruang kultivasi khusus. Sander Ye duduk bersila di tanah, tangannya terlipat di lutut. Setelah kompetisi negara selesai, dia akan masuk ke pusat Akademi Guanxuan. Akademi utama. Sander Ye tahu bahwa dia mungkin akan menghadapi banyak masalah selanjutnya. Tapi dia punya kepercayaan diri. Malam berlalu. Keesokan harinya, saat fajar, Sander Ye keluar dari tempat latihan. Saat dia kembali ke halaman, Yelena yang sudah menunggu di sini. Melihat Sander Ye, Yelena yang menyeringai. Sander Ye mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Yelena yang meletakkan tangannya di tangan Sander Ye. Detik berikutnya, Sander Ye terbang dengan pedangnya dan menghilang ke langit bersamanya. Kompetisi 10.000 negara dimulai hari ini. Bersambung.